kita tahu bahwa saat ini persaingan ini cukup kompetitif, apalagi cukup banyak perusahaan-perusahaan IT dari luar. Ini bagaimana Transsystem bisa bersaing di tengah kompetisi yang cukup ketat saat ini? Ya, persaingan bukan berarti kemudian tidak ada, tetapi kemudian memang khusus di industri IT spesifiknya adalah solusi skala enterprise di Indonesia memang sebagian besar pemainnya adalah memang dari luar. Oke. Dari entah itu dari Eropa maupun dari Amerika dan itu memang wajar karena mereka memang lebih mature dari sisi teknologi, dari sisi market itu sendiri, sehingga saat ini sebagian besar kompetisinya kami berhadapannya sama mereka. Bukan berarti kemudian solusi-solusi di Indonesia itu atau kemudian tech provider lah kalau kita istilahkan itu kemudian tidak mampu sebenarnya. Hanya saja memang membutuhkan waktu lagi untuk bisa meyakinkan pasar yang sudah terbiasa dengan solusi-solusi yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan global. Tetapi kami saat ini juga percaya bahwa tren itu sudah mulai kemudian membaik, apalagi pada saat COVID. Pada saat COVID kemudian ada barrier dari kompetitor yang dari luar pada saat mereka mau datang karena ada pembatasan. Pembatasan mobilitas pada saat memang ada kebutuhan proyek dan sebagainya di Indonesia. Itu karena COVID saja sih. Tapi itu sedikit banyak membantu kami untuk melakukan penetrasi pasar di Indonesia. Selain modal yang mungkin tadi di awal Anda sampaikan memiliki potensi pasar juga dari segi UMKM sampai koperasi yang tidak dimiliki oleh kompetitor, apa layanan yang ingin Anda tingkatkan Pak untuk bisa semakin bersaing dengan berbagai tech provider dari luar ini? Iya, yang pertama terkait dengan bagaimana lebih fit dengan regulasi yang ada. Iya. Kita tahu kemudian beberapa industri di Indonesia sangat-sangat kemudian terkoneksi dengan regulasi dan peraturan yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lebih localized lagi, lebih kemudian personal dengan kebutuhan yang ada di Indonesia. Karena itu sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk kemudian kita generalisasikan. Yang ketiga adalah bagaimana kami lebih adaptif lagi dengan kebutuhan yang bahkan mereka terpapar dari internet maupun sosial media yang itu sangat cepat perubahannya. Semisal kemudian beberapa penggunaan AI di beberapa proses bisnisnya, beberapa otomatisasi. Mungkin ada sedikit perbedaan, mungkin saya coba tambahkan. Kalau di Jepang terkait dengan otomatisasi, itu karena memang kebutuhan orangnya nggak ada. Jadi ada kebutuhan manusia yang kemudian tidak bisa di-provide oleh yang ada di Jepang. Makanya kemudian sangat-sangat fokus pada solusi-solusi otomatisasi. Tetapi beda dengan di Indonesia yang jumlah penduduk demografinya sangat-sangat banyak gitu kan ya. Tapi bukan berarti perubahan yang terjadi di luar sana tidak bisa kemudian berdampak atau kemudian diadopsi oleh pelaku dan market kami di Indonesia, sehingga kemudian kami harus lebih lebih cepat lagi untuk berubah gitu kan ya, karena kita lihat solusi-solusi dari luar dan juga teman-teman pelaku tech provider di Indonesia juga saat ini banyak yang kemudian bermunculan. Harus lebih adaptif dan agile ya Pak menghadapi berbagai dinamika ini. Betul sekali. Pak Sony, kalau dari sisi kebijakan moneter beberapa kali kan sebetulnya Bank Indonesia sudah memangkas suku bunga ya. Ini seberapa besar sih Pak dampaknya bagi industri, utamanya untuk melakukan ekspansi lebih lagi ke depannya? Iya, konteksnya adalah di industri kami atau kemudian di industri yang kami memang layani adalah kalau terkait dengan suku bunga kami melihat ada dua sisi, maaf. Ya. Bagi perusahaan skala besar, beberapa konsumen kami itu ada willingness untuk berinvestasi kembali dalam rangka investasi mengontrol biayanya. Jadi beberapa pembicaraan itu mereka ingin implementasi beberapa layanan dalam rangka untuk lebih memonitor lagi aktivitas dan biaya mereka. Namun untuk sektor UMKM dan koperasi, bagaimana kemudian mereka juga harapannya meningkatkan daya beli tersebut, berinvestasi untuk meningkatkan daya beli yang ujung-ujungnya adalah
mereka juga membutuhkan visibilitas terkait dengan seluruh transaksi dan catatan laporan keuangan mereka yang akan kemudian hari bisa digunakan pada saat mereka mengakses permodalan dari perbankan. Jadi sebenarnya di dua sisi kami harapkan itu tidak hanya saat ini saja, semoga itu bisa berdampak jangka waktunya lebih panjang. Oke. Itu. Kalau kaitannya dengan Run System sendiri, apakah sejauh ini memang Run System memiliki pinjaman di bank atau mungkin ketika era suku bunga masih tinggi, justru Run System malah menahan untuk melakukan ekspansi? Saat ini kita memang memiliki, tetapi kemudian investasi terbesar kami saat ini adalah di solusi-solusi ataupun produk. Apakah kemudian pertanyaannya kita akan mengekspansi dan sebagainya? Kami melakukan ekspansi dengan cara bermitra sebenarnya. Bermitra dengan bisnis partner kami, dengan shareholder kami, yang itu kemudian membantu melakukan penetrasi dan juga lebih cepat untuk mendapatkan insight maupun feedback dari market. Dan itu yang kami lakukan hingga saat ini. Oke, kalau terkait dengan insentif fiskal, apakah dari tech provider khususnya Run System ini juga dibutuhkan lebih lanjut Pak untuk bisa menggairahkan industri? Oh sangat. Karena insentif pajak dan apapun semuanya yang ditanggung oleh pelaku industri, kami berpikir bahwa bagaimana kemudian pelaku industri itu tetap memiliki daya beli yang lebih besar lagi, sehingga ujung-ujungnya bagi kami adalah market itu bisa menjadi lebih sustain karena peluang pasar itu menjadi lebih besar pada saat daya beli itu menjadi lebih baik ke depan.